Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope you are all doing good. All right, we are going to continue our lessons, discourse analysis. In the previous week, I had given you material in terms of speech act theory as one of an approach in discourse analysis. All right, baiklah Ananda sekalian. Kita akan melanjutkan materi pada discourse analysis. Setelah sebelum-sebelumnya kembali mengingatkan Anda sudah memahami apa itu discourse analysis, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan discourse, ya, yaitu konteks. Tanpa konteks maka discourse tidak akan ada artinya atau tidak akan pernah ada discourse tanpa adanya konteks. Di mana kemarin aspek konteks sendiri ada tiga pembahagian, mulai dari situational context, background knowledge context, sampai contextual context. Kemudian discourse sangat erat kaitannya dengan teks, dan Ananda juga sudah diberi pemahaman dan juga mengerjakan latihan tentang 7 criteria of text. Ya, ada 7 kriteria dalam teks. Karena memang dalam discourse analysis kita akan banyak menganalisa teks. Kemudian minggu lalu Ananda sudah diperkenalkan ya tentang satu dari beberapa pendekatan atau metode yang akan kita gunakan dalam menganalisa discourse atau dalam discourse analysis. Bagaimana kita menganalisa discourse? Kita perlu metode, kita perlu pendekatan, kita perlu wadah. Nah, hal yang sudah Anda pahami ya dari salah satu pendekatan dalam discourse analysis atau pendekatan dalam menganalisa discourse yaitu speech act theory. Oke, nggak apa-apa, minggu ini saya kasih penjelasannya walaupun Ananda sudah mengerjakan latihannya dan saya sudah cek sebagian daripada tugas Ananda mengerjakannya dengan benar ya, mencari data yang berhubungan dengan speech act theory. Nah, ini di judul juga tertulis ethnographies of communication. Ini nanti akan kita bahas pada minggu depan. Ya, kita fokus pada speech act theory. Kalau Anda lihat dua gambar John Austin dan John Searle, mereka adalah expert atau para ahli yang mengemukakan teori speech act ini. Ya, teori speech act ini ya digunakan untuk menganalisa discourse. Ya, bagaimana speech act theory ini dikembangkan ya from the basic insight that language is used not just to describe the world around us but also to perform a range of action that can be indicated from the performance of the utterance itself. Jadi menurut para ahli ini, bahwasanya bahasa itu digunakan bukan hanya untuk sekedar describe, bukan hanya untuk sekedar menjelaskan hal-hal yang ada di sekitar kita, tetapi juga bahasa itu digunakan untuk ya perform, yes, untuk mewujudkan, yes, untuk mengadakan, ya, untuk melaksanakan, ya, a range of actions, ya, serangkaian daripada aksi, tindakan, perbuatan, yes, yang dimana aksi-aksi tadi itu merupakan perwujudan dari ujaran yang diucapkan. Jadi apa ujarannya? Begini aksinya. Kalau begini aksinya, maka aksi ini berasal dari ujaran atau ungkapan atau ucapan ini. Jadi antara ucapan atau ujaran dengan aksi itu sangat berkaitan erat. Nah, ini adalah teori speech act. Ada speech, ada act. Ada ujaran dan ada aksi. Nah, itu dia ya. Nah, speech act theory analyzes the rules of utterances in relation to the behaviors of speaker and hearer in interpersonal communication. Nah, jadi dalam konsep speech act theory ini sendiri, ini menganalisa peranan dari ujaran ya, kita sebagai pengguna bahasa yang berhubungan erat dengan tingkah laku ya, atau perbuatan atau aksi
baik dari speaker maupun hearer dalam komunikasi yang bersifat interpersonal, hubungan antar perseorangan. Nah, oke. Kemudian ayo kita pahami ya. Nah, menurut Austin, tadi salah satu pakar daripada speech act theory, dia memberikan definisi daripada speech acts, yes, action performed in saying something. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ada satu tindakan yang dilakukan karena adanya satu ujaran. Nah, itu dia. Jadi speech act theory state that action performed when an utterance is produced. Ada satu aksi, tindakan yang dilakukan ketika ada satu ujaran yang disebutkan. Atau satu ucapan yang diungkapkan atau diujarkan. Nah, oleh karena itu speech act theory ada 3 level analysis, 1, 2, dan 3. Maaf itu salah ya, terketik 1. Yang pertama pada level locutionary acts of uttering word. Apa itu locutionary ya? Locutionary acts of uttering word, act of saying something. Aksi mengujarkan atau mengucapkan sesuatu. Yes. Speakers locution, ya, speaker locutions. Nah, ini dari sisi si pembicara, si pengujar ucapan tersebut, speakers locutions. Yang kedua adalah illocutionary force of the utterance. Apa itu illocutionary force of the utterance? What is done, what is performed in saying that somethings. Yes, speakers action functions of words. Jadi ujaran tadi mengandung unsur apa? Apakah ujaran tadi mempunyai fungsi mengundang, meminta maaf, berjanji? Itu yang dalam kategori illocutionary force. Kemudian yang ketiga ada perlocutionary effects of the utterance. Apa itu? The results of saying that something. Hearers' reactions. Jadi perlocutionary effect ini pada level yang ketiga itu ada pada level hearers' reactions. Bagaimana reaksi dari pendengar ya setelah mendengar ujaran dari speakers tadi. Setelah mendengar apa fungsi daripada ujaran speaker tadi, kemudian bagaimana reaksi daripada si hearer, si pendengar. Jadi ini ya, level daripada analysis of speech act theory menurut Austin ya. Kemudian pada slide berikutnya menurut John Searles, beliau kembali mengembangkan konsep daripada speech act theory pada teori makna. Ya, menurutnya anything that can be meant can be said. Sesuatu yang bisa dipahami itu pasti bisa diujarkan. Nah, itu menurut John Searles. Kemudian pada tahun 1979, John Searles mengemukakan atau menemukan taksonomi daripada 5 general functions performed by speech act. Jadi menurut dia ada 5 functions yang bisa dipahamkan ya daripada speech act theory. Yang pertama itu declarative atau declaration, representative, communicative, directive, and expressive. Kita lihat satu-satu ya, declarative or declarations are speech act that change the world by their utterance. Ini adalah model daripada speech act yang dapat change the world, mengubah dunia dengan ujaran itu sendiri. Apa sih sesuatu ujaran yang kalau diujarkan itu akan dapat mengubah keadaan atau mengubah situasi? Yes, contoh, ketika seorang pendeta ya, number 1, says, I now pronounce you husband and wife. Nah, ini ketika ada declaration dari seorang pendeta ketika dia menikahkan pasangan suami dan istri. Terus si pendeta berujar, I now pronounce you husband and wife. Sekarang saya nyatakan secara sah kalian berdua adalah pasangan suami dan istri. Nah, ujaran seperti ini bukanlah sekedar ujaran, tetapi memang dia ujaran tersebut ada aksi di mana aksi tersebut dapat mengubah dunia. Ya, ada aksi di mana aksi tersebut dapat mengubah dunia. Sorry, kita kembali pada slide declarative. Oke. Dapat mengubah dunia. Oke.
Jadi dengan ujaran tadi, maka ya yang sebelumnya pasangan tersebut bukan pasangan suami dan istri, tapi setelah menerima ujaran daripada si pendeta tadi, maka sahlah mereka menjadi pasangan suami dan istri. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, referee ya, you are out. Ketika seorang wasit dalam pertandingan bola kah atau dalam pertandingan olahraga apapun misalnya mengatakan dan mengeluarkan kartu merah dengan berujar you are out, apakah ini change the world, mengubah keadaan? Jelas, seorang pemain profesional sekalipun ya, ketika mendapatkan kartu merah dan ketika si wasit sudah mengatakan you are out, maka itu betul-betul dapat mengubah keadaan, change the world. Dia tidak lagi boleh bermain dan bahkan kadang diistirahatkan selama beberapa kurun waktu untuk tidak ikut bermain secara profesional di bidang olahraga tertentu misalnya. Nah, kemudian ketika seorang hakim ya, number 3, judge, mengatakan the court finds the defendant guilty of murder. Ketika seorang hakim mengatakan pengadilan memutuskan si terdakwa terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan, maka ujaran seperti ini betul-betul akan change the world, mengubah keadaan bagi si terdakwa, di mana sebelumnya dia orang bebas, kemudian karena ujaran dari seorang hakim di ruang sidang yang sudah memutuskan kalimat seperti ini, maka wajiblah baginya untuk menjalani hukuman misalnya selama beberapa tahun atau mungkin seumur hidup. Ya. Jadi ini yang dinamakan declaration, karena dalam unsur declaration ya ada poin penting di situ yaitu change the world. Nah, kemudian yang kedua ya daripada taksonomi yang diungkapkan oleh John Schuller tadi adalah representative. Our speech act that said what speaker believes to be the case. Nah, ini adalah speech act yang kalau diujarkan ini memang ada unsur sesuatunya. Contohnya statement of fact. Ya, memang statement ini berhubungan dengan fakta. Assertions, pernyataan, description, penjelasan, prediction, ya semacam prediksi. Insistence, ya semacam keyakinan, ya sesuatu yang diyakini, ya insistence. Kemudian ada hypothesis, dugaan sementara. Nah, misalnya dikatakan the earth is flat. Okay, the earth is flat. Bumi itu datar. Okay, itu dulu hypothesis. Ya, dulu pernyataan bahwasanya bumi itu datar seperti meja saja, ya. Kemudian di ujung meja tersebut ada jurang yang dalam. Oke. Itu dulu masih sifatnya hypothesis. Nah, itu dikategorikan dalam representative. Nah, kemudian ketika Julius Caesar dulu terkenal dengan jargonnya I came, I saw, I conquer, vini, vidi, vici. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang ya dia punya assertion, pernyataan dia, ungkapan dia, atau insistence, atau keyakinan dia. Setiap kali Julius Caesar datang ke satu wilayah, setiap kali dia berkata, I came, saya datang, saya lihat, pasti saya taklukkan. Nah, ini dulu jargonnya Julius Caesar dalam menaklukkan dunia. Nih, raja atau kaisar Romawi dulu nih ya, sangat terkenal. Nah, kemudian yang ketiga adalah commissive, commit ya, dari kata commit. Our speech act that speakers use that will commit themselves to some future actions. Jadi, ini adalah speech act di mana si speakers, orang yang membuat ungkapan tersebut atau ujaran tersebut commit themselves, ya, mereka berkomitmen ya dengan diri mereka sendiri bahwa akan ada aksi di masa yang akan datang. Ini berhubungan dengan express what speaker intends, berhubungan dengan atau mengungkapkan apa yang diniatkan oleh si speakers. Contohnya, promises. Nah, pasti kita berniat lah. Kalau kita sudah janji, pasti kita ada sesuatu yang kita niatkan. Threats, yes, ketika kita bermaksud untuk mengancam juga. Nah, mengancam itu kan juga sesuatu yang aksinya akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya, awas kalau kamu tidak mengerjakan itu, ya,
Misalnya, awas kalau kamu berkhianat di belakangku, misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada refusals, penolakan. Pledge, yes, ada janji. Dan kemudian ada vows, janji suci. Yes, kemudian ada volunteering. Volunteering ada janji yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya sukarela. Nah, contohnya, I'll be back. Okay, saya akan kembali. Ini masuk dalam promises. Nah, ini yang kedua. Coba lihat yang B. I love you dear. I love you till China and Africa meet. And the river jumps over the mountain. And the salmon sings in the street by Auden. Nah, ini puisi cinta tapi ya lebay ya. Ini semacam janji lah ya, janji. I will love you dear. I will love you ya till China and Africa meet. Bagaimana caranya nih ya? Oke, nah ini contoh. Yes, ini termasuk dalam promises, janji. Kemudian yang keempat adalah directive. Apa itu directive? Aim at making the hearer do some things. Yes, jadi directive ini punya purpose atau punya maksud tujuan making the hearer do something, membuat si pendengar untuk melakukan sesuatu. Express what the speaker wants. Ya, directive berhubungan dengan ekspresi yang yang menuntut apa yang speaker inginkan. Nah, contohnya command, order, request, suggestions. Nah, ini berhubungan dengan what speaker wants. Seperti saya minta Anda, memerintahkan Anda untuk mengerjakan tugas, itu command. Yes, okay. Seperti you mesan sesuatu, bisa order, request. Okay, atau dosen you memberikan suggestions. Karena si dosen you menghendaki you melakukan sesuatu. You sebagai hearers dari ujaran yang dia ucapkan. Ya, they may be positive or negative. Jadi ujaran tersebut bisa negatif maupun positif. Contoh, give me a cup of coffee and make it black. Ayo kita kategorikan apa itu? Apakah ini perintah, order, request, atau suggestions? Nah, ini lebih masuk pada comment. Kemudian yang B, could you lend me your notes please? Nah, apa nih? Masuk dalam request. Dari mana you tahu ini request? Karena ada sesuatu yang sangat polite di situ, yaitu penggunaan could. Ya, could. Kemudian better remain silent and be taught a fool than open your mouth and remove all possible doubt. Ini ancient Chinese proverb, pepatah Cina lama ya. Lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada buka mulut dan membuat semuanya jadi kacau. Nah, ini masuk dalam suggestions ya, karena ada better, lebih baik di situ ya. Lebih baik diam. No smoking is allowed on campus. No smoking is allowed on campus. Nah, ini sifatnya lebih pada perintah. Ya. Nah, kemudian masuk yang terakhir adalah expressive. Are those kinds of speech act that state what speaker feels. Ya, ini speech act yang menyatakan apa yang dirasakan oleh si speaker. Nah, ini lebih berhubungan dengan psychological states. Yes, keadaan psikologi. Yes, lebih berhubungan dengan keadaan psikologi karena berhubungan dengan feeling. Can be statements of pleasure, ujaran-ujaran yang berkaitan dengan rasa senang, sakit, suka, tidak suka, bahagia, sedih, ya, pujian, ujaran minta maaf, ya, dan lainnya ya, yang berhubungan dengan perasaan. Nah, example, congratulations. Nah, itu ketika kita memberikan ujaran yang berhubungan dengan semacam prizes, yes, pujian, yes, congratulations. Kemudian yang B, I'm really sorry to hear that you failed at the driving test. Nah, ini ada hubungannya dengan, yes, sesuatu yang menunjukkan semacam regret ya, penyesalan. I'm really sorry. Aduh, maaf ya. Ternyata kamu gagal ya
ya, dalam uji nyetir misalnya. Kemudian yang C, ya, if had known I was gonna live this long, I would have taken better care of myself. Ya, ini salah satu kalimat yang ada dalam puisi William Blake. Jadi Blake ini adalah penulis puisi. Terus dia berkata, ya, ada salah satu kalimat yang dia buat, kalaulah tahu hidup saya itu akan menjadi seperti ini, lebih baik dulu saya hanya hidup sendiri. Nah, begitu ya. Nah, ini semacam sorrow, ya, ujaran yang di mana si speakers merasakan kesedihan. Oke, itu ekspresif. Baik, nah tadi sudah 5 sudah kita bahas. Kemudian ada satu hal penting dalam speech act theory, yaitu namanya felicity conditions. Apa pula ini felicity condition? You pasti baru dengar nih ya. Menurut Austin, felicity condition ini adalah certain expected or appropriate conditions, circumstances that must be present for the performance of the speech act to be recognized as intended. Jadi, ini semacam kondisi yang diharapkan dan kondisi yang tepat atau keadaan yang wajib ada, ya, sebagai wujud perwujudan, yes, atau pelaksanaan daripada speech act sebagaimana dia diniatkan. Jadi percuma saja berjanji. Misalnya ya, tadi kan janji juga bagian dalam speech act ya. Tadi janji masuk ke dalam commissive ya. Promises itu bagian dari commissive. Nah, misalnya kita berjanji, maka felicity condition, keadaan yang wajib ada, yang harus diadakan dari kalimat janji tadi adalah perwujudan dari janji itu sendiri sebagaimana dia diniatkan. Misalnya nih, saya janji, bagi yang dapat nilai A itu akan saya beri hadiah di akhir semester misalnya. Nah, kemudian felicity condition daripada janji saya tadi adalah bahwa benar pada akhir semester nanti saya akan memberikan hadiah atau special gift, yes, bagi yang dapat nilai A. Nah, itu felicity conditionnya. Tapi kalau saya berjanji kemudian di end of semester saya cuek saja, saya tidak menunaikan janji saya, berarti janji saya tadi tidak punya felicity conditions ya, tidak ada felicity condition. Nah, jadi itu yang perlu you pahami dari felicity condition. Ya, jadi misalnya ada seseorang yang ngirim chat ke Anda, hati-hati kamu, ya, saya akan saya akan membuat kamu tidak nyaman, saya akan mengganggu kamu. Nah, kamu kan ketakutan itu. Tapi setelah kamu tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan, 3 bulan, ternyata tidak ada ya orang yang mengancam. Karena tadi kalimat ancaman itu juga termasuk dalam commissive, itu termasuk dalam speech act. Ada ujaran mengancam, ada perwujudan daripada tindakan ancamannya. Nah, tapi ternyata felicity condition setelah kamu tunggu nggak ada pun, ini yang ngancam cuma hoax saja kayaknya nih. Oke, tentu kamu tidak mengharapkan keadaan itu benar-benar terjadi. Malah bagus kalau sebuah ancaman tidak ada felicity conditionnya. Kalau ada felicity conditionnya, tentu kamu akan dalam kondisi yang berbahaya. Nah, itu dia felicity condition. Ya. Nah, kemudian kembali John Schuller mengulas ya felicity conditions. Nah, menurut dia, a general condition for speech act ini harus ada ya, satu kondisi yang sifatnya umum untuk semua speech act. The hearers must hear and understand the language. Si pendengar harus mendengar dan memahami bahasa. The speaker must not be play acting or pretending. Nah, bagi si speakers, dia harus sungguh-sungguh. Yes, dia tidak boleh bermain-main atau berpura-pura. Nah, jadi misalnya dalam declarations itu ada the rules, yes. Number 1, the speaker must believe that it is possible to carry out the action. Yes, ketika dalam dalam satu bagian
dalam Speech Act kan yang pertama tadi adalah declaration. Jadi syarat daripada felicity conditions itu ada, itu menurut John Schiller, satu, speaker harus percaya bahwa dia mampu menunaikan aksi tersebut. Nah ya, misalnya ketika seorang suami berjanji ya akan membahagiakan istrinya gitu ya misalnya. Kemudian they are performing the act in the hearer's best interest. Nah, atau beginilah saya contohkan saja misalnya sebentar ya, ini kembali. Sebentar, tadi kita dicontoh felicity condition. Oke, felicity condition ya pada slide 15. Itu bisa Anda lihat ya. Misalnya ketika Presiden pertama Republik Indonesia ya, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ya sebagai wakil presiden pada saat itu membacakan ya teks proklamasi kemerdekaan. Nah, pada saat itu tentu Presiden Soekarno sebagai the speaker, orang yang membacakan, orang yang mengujarkan, must believe that it is possible to carry out the action. Pastilah pada saat itu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta percaya bahwa iya, inilah momentum di mana Indonesia harus menyatakan kemerdekaannya. Dia yakin dapat menyelenggarakan aksi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, they are performing the act in the hearer's best interest. Pada saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta mengujarkan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, tentu itu ujaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kepentingan terbaik daripada bangsa Indonesia yang mendengarkan ya, deklarasi dari Indonesian Independence Day pada saat itu. Itu kepentingan bangsa Indonesia. Yang ketiga, they are sincere about doing it. Tentulah di situ ada ketulusan, keikhlasan ya. Yes, ketika Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta melakukan hal tersebut dengan penuh keikhlasan. And number 4, the word count as the acts. Nah, kata-kata yang mereka ujarkan tadilah itulah merupakan aksinya. Nah, ketika Presiden Soekarno, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, maka kemerdekaan itulah act daripada speech yang diujarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, ini ada tama ya. In declarative, for instance, Vedic vows must be formalized by a priest or a qadi. Nah, dalam janji suci perkawinan ya, dalam janji suci perkawinan itu kalau untuk sisi formalitasnya maka biasanya dia disaksikan oleh, kalau yang Kristen maka akan langsung disaksikan oleh si pendetanya. Kalau yang Muslims itu akan disaksikan oleh kadinya atau pihak orang KUA-nya ya, kantor urusan agamanya. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian saya pikir kalian sudah memahami apa itu felicity conditions, indirect and direct speech. Ini hanya sekedar tambahan. Anda bisa baca nanti. Tapi yang jelas Anda sudah memahami 5 bagian dalam speech act, macamnya serta fungsi-fungsinya ya. Bahwasanya speech bukan hanya sekedar speech. Speech itu pasti akan diwujudkan dalam bentuk aksi dalam 5 kategori ini ya. Declarative, representative, commissive, directives, and expressives. Oke. Cukup sekian penjelasan tentang Speech Act. Kita akan lanjutkan pada ya approach to discourse yang kedua, metode atau approach discourse yang kedua, yaitu conversational analysis.